Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita boleh berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Toraya. Hari ini edisi Sabtu 25 Mei 2024. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih saat ini kami boleh menikmati cinta kasih-Mu. Dan kami bersama-sama bersyukur, kami mempersiapkan diri kami untuk menerima firman-Mu. Buka hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh menerima dengan sukacita, boleh mendengarkannya, memahami, dan dalam tuntunan Roh Kudus memberlakukan kehendak Tuhan. Terpujilah kekal Engkau Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Injil Yohanes pasal 15, ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Yesus berkata, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." Demikian perkataan Yesus kepada murid-muridnya yang senantiasa bersama-sama dengan Dia. Dan hal ini pun hadir dalam kebersamaan kita. Tema kita saat ini adalah Ia akan memberi kesaksian tentang aku. Ia mo la ungkatotongi diona aku. Saudara-saudara, pengalaman yang umum dirasakan oleh mahasiswa tingkat akhir dalam proses menyelesaikan tugas akhirnya, banyak mereka dilingkupi kekhawatiran. Bahkan ada tekanan-tekanan yang mereka rasakan karena berbagai hal. Bahkan mungkin juga mereka dihantui oleh kecemasan-kecemasan. Namun kita juga tetap percaya bahwa tidak sedikit di antara mahasiswa itu yang tetap tenang dan percaya bahwa Roh Kudus akan memberi pengertian dan kekuatan dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Saudara-saudara, saat ujian dilalui dengan keberanian dan ketulusan, yang kemudian hal itu berubah menjadi kesaksian hidup tentang kuasa Roh Kudus yang bekerja memberi ketenangan serta menuntunnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, hal itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan cerita tentang bagaimana Roh Kudus, kuasa Roh Kudus terus bekerja memberi ketenangan dan menuntunnya, juga akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara-saudara, dalam Injil Yohanes kita melihat bahwa Yesus sendiri menekankan tentang pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai pengikutnya. Sebab itu Yesus menjanjikan kedatangan Roh Kudus yang hendak bersaksi tentang Dia. Dalam hal ini juga, setiap pengikut Yesus Kristus perlu memahami bahwa Roh Kudus bukanlah kekuatan yang abstrak atau jauh dari kita, tetapi Dia adalah pribadi yang hadir dalam hidup kita, memberi bimbingan, kekuatan, dan pengertian atas firman Allah. Roh Kudus sendiri yang membantu kita untuk mengetahui kehendak Bapa dan menerima kebenaran tentang Yesus serta menguatkan iman kita.
dalam kehidupan sehari-hari, peran Roh Kudus seringkali tercermin dalam kesaksian hidup kita. Ketika kita menyatakan kasih dan senantiasa bersuka cita, atau ketika kita bersaksi tentang damai sejahtera, sabar, murah hati, setia, maka kita ketahui bahwa kuasa Yesus terjadi dalam hidup kita. Roh Kudus sendiri yang memampukan setiap orang untuk hidup jujur, menguasai diri, dan penuh kasih. Hal itu adalah bukti nyata kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita terus membuka hati, menerima karya Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita menjadi saksi yang berbuah bagi kasih dan kuasa Yesus di dunia ini. Pembacaan kita pada saat ini, saudara-saudara, mengatakan bahwa kamu adalah saksi. Demikian pernyataan Yesus. Karena kamu hidup di dalam Kristus, teruslah menjadi saksi atas kemuliaan dan kasih Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Tuhan menolong kami, Tuhan membimbing kami untuk terus mengakui bahwa Roh Kudus terus bersama-sama dengan kami. Berkati jemaat-Mu, anak-anak Tuhan, baik yang ada di lingkup wilayah mereka saat ini, pun juga berkati juga mereka yang ada di tempat lain. Terpujilah Kristus. Kami berdoa bersama di dalam kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Nya terus melingkupi kita. Teruslah bersuka cita, bersyukur di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.